Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan manajemen, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kedudukan ilmu administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain, yaitu seni, ilmu, dan disiplin ilmu. Yang beranggotakan yang pertama Alif Rahmatus Syukriyah dengan NIM 051, yang kedua ada Dwi Freti Irnaya dengan NIM 138, dan yang ketiga ada Aminatus Syarifah Rohmah dengan NIM 207. Sebelum mempelajari materi mengenai kedudukan ilmu administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu ilmu administrasi. Nah, jadi ilmu administrasi itu adalah studi tentang proses kolaboratif yang melibatkan koordinasi dan kerja tim di antara anggota suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan terorganisir. Nah, orang-orang ini berkolaborasi di dalam dan melalui organisasi. Selain itu, setiap bisnis atau organisasi yang ingin sukses memerlukan administrasi. Bisnis dan organisasi dapat bertahan dan berkembang dengan manajemen yang efektif. Beberapa ahli di Indonesia telah lama mengklasifikasikan bidang ilmu administrasi tertentu. Ilmu administrasi ini terbagi menjadi 3 cabang menurut Sondang P. Siagian pada tahun 1971. Yang pertama ada administrasi negara, dan yang kedua ada administrasi swasta, dan yang ketiga ada administrasi bisnis publik atau perusahaan bisnis publik. Nah, administrasi ini mengacu pada penyelenggaraan administrasi swasta yang sebagian besar dilakukan oleh sektor komersial. Disiplin ilmu ini disebut administrasi bisnis. Sedangkan De Lianji pada tahun 1979 menyatakan cabang ilmu administrasi ada 3 bagian. Yang pertama ada administrasi negara, kedua administrasi perusahaan atau bisnis, dan yang ketiga ada administrasi kemasyarakatan atau sosial. Nah, baik, selanjutnya yang pertama ada administrasi negara. Khususnya di negara demokrasi ini, penyelenggaraan negara administrasi mempunyai ciri-ciri yang lebih mendesak dibandingkan kegiatan sektor swasta. Bersifat monopoli atau semi monopoli, tunduk pada pengawasan publik, dibatasi oleh persyaratan hukum, dan tidak tunduk pada pertimbangan harga pasar. Segala aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi tujuan atau misi negara, termasuk penyelenggaraan negara. Begitu pula kegiatan yang didanai oleh APBN atau APBD, dan itu sebagian kekayaan negara yang disisihkan. Nah, baik, yang kedua ada administrasi niaga atau bisnis. Secara umum, industri yang menghasilkan barang dan usaha dan menghasilkan jasa termasuk dalam administrasi komersial. Di sektor komersial ini, keuntungan dan kerugian adalah faktor yang paling penting. Hingga administrasi komersial sebagian besar diatur oleh hukum pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Baik, selanjutnya adalah administrasi kemasyarakatan. Administrasi adalah upaya kolektif dalam urusan sosial dengan tujuan mengembangkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam masyarakat, tugas administrasi terkadang dilakukan oleh badan selain negara dan tidak termasuk usaha, koperasi organisasial, kelompok profesi, serikat pekerja, dan lain sebagainya. Adalah beberapa contoh kegiatan administrasi sosial. Jenis ini secara khusus belum banyak kemajuan dalam administrasi sosial. Subbidang ketiga dari ilmu administrasi dalam operasional sehari-hari, administrasi pemerintahan dan komersial seringkali tumpang tindih gagasan administrasi bisnis publik. Menggambarkan hal ini, administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat multidisiplin, berkembang
tidak hanya dalam satu daerah saja, melainkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya, di dalam administrasi pastinya ada kedudukan ilmu administrasi, yaitu administrasi sebagai seni, administrasi sebagai ilmu, administrasi sebagai suatu disiplin ilmu. Merupakan 3 ilmu administrasi. Nah, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang memerlukan pengembangan terus-menerus agar administrasi dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, benar-benar dapat melakukan pekerjaan yang diharapkan, dan hubungannya dengan administrasi penting dalam memahami bagaimana administrator dan manajer, tingkat atas, menengah, dan bawah, menggunakan pengetahuan sains dengan memanfaatkan kemampuan, keahlian, dan pengalaman mereka dalam upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Seni administrasi pada hakikatnya dimulai ketika peradaban manusia mulai berkembang secara alamiah seiring dengan evolusi manusia menjadi peradaban, yaitu mengembangkan kreativitas atau pikiran, rasa atau seni, niat atau keinginan, dan kolaborasi antara 2 orang atau lebih, alternatifnya berfungsi sebagai komponen administratif kelompok dan interaksi sosial. Dengan demikian, administrasi sebagai sebuah bentuk seni bukanlah hal baru sama sekali karena 2 individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan terdapat peninggalan budaya pada masa itu seperti Candi Borobudur dan Kalasan di Indonesia merupakan tokoh karya. Sebagai sebuah seni, administrasi merupakan suatu proses yang hanya diketahui sejak awal pada akhirnya tidak ada. Dan terdapat beberapa komponen administrasi antara lain: yang pertama, kehadiran 2 orang atau lebih, dan yang kedua ada tujuan yang harus dipenuhi, yang ketiga ada tugas yang harus diselesaikan, dan yang terakhir, untuk melaksanakan tugas tersebut tersedia alat dan perlengkapan. Oleh karena itu, administrasi sebagai seni merupakan suatu proses yang hanya diketahui sebagai permulaan suatu kegiatan, namun tidak dapat dipastikan kapan kegiatan tersebut akan selesai. Karena proses kooperatif dalam administrasi sudah ada sejak awal peradaban manusia, maka hal ini bukanlah suatu yang baru. Administrasi sebagai seni sebenarnya adalah fenomena sosial. Yang kedua adalah administrasi sebagai disiplin ilmu. Tanda-tanda awal administrasi sebagai ilmu dimulai pada tahun 1886, ketika gerakan manajemen ilmiah F.W. Taylor muncul mengakhiri masa administrasi dan manajemen sebagai seni murni. Sebagai suatu ilmu, administrasi dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu survival period atau masa bertahan hidup, dimulai pada tahun 1886 sampai 1930. Tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada saat itulah Frederick Winston Taylor, ilmuwan manajemen Amerika dan bapak ilmu administrasi, merencanakan gerakan ilmiah manajemen atau administrasi. Henry Fayol, ilmuwan administrasi Prancis, mengikuti jejak Taylor. Sekitar waktu ini, para akademisi mulai berebut pengetahuan administratif. Yang kedua adalah consolidation and completion period atau masa konsolidasi dan penyelesaian, dimulai pada tahun 1930 sampai 1945, di mana konsep persamaan dan norma atau kaidah ilmu administrasi semakin berkembang pada masa ini. Selain itu, selama ini perguruan tinggi telah banyak mengeluarkan gelar sarjana di bidang administrasi negara dan perdagangan, sehingga kuantitas dan kualitas lulusan administrasi pun meningkat. Yang ketiga adalah human relation period atau periode hubungan manusia, dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Para sarjana administrasi mulai fokus pada elemen manusia saat ini dan melihat semua interaksi antara individu yang terlibat dalam kegiatan kooperatif, termasuk interaksi formal dan informal. Hampir sebagian besar karya yang dihasilkan selama periode ini
hubungan antar manusia dalam upaya bersama. Yang keempat yaitu behavioral period atau era perilaku, dimulai pada tahun 1959 sampai sekarang. Para sarjana administrasi saat ini mulai fokus dan memperdalam penelitiannya pada tindakan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan organisasi, serta di bidang kerjasama dengan sistem dan metode kontingensi. Silahi 2008 menegaskan bahwa sifat-sifat berikut menjadikan administrasi suatu ilmu. Yang pertama yaitu landasan ontologis, di mana secara khusus objek yang dilihat berbeda dengan subjek yang diamati. Yang kedua, landasan epistemologis, di mana hal ini mengacu pada metodologi yang digunakan dan penerapan teknik ilmiah mengenai perolehan pengetahuan. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis, di mana secara khusus tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya, De Liang Ji 1980 menegaskan bahwa kualitas ilmu pengetahuan berikut menjadi landasannya. Yang pertama yaitu empiris, artinya keberadaan, pertumbuhan, dan penggunaannya didasarkan pada pengamatan dan eksperimen empiris yang memunculkan beragam metodologi. Yang kedua sistematis, dengan kata lain, seluruh proses administrasi terdiri dari serangkaian tugas yang dilakukan secara bertahap, terus-menerus, berurutan, dan terstruktur dalam satu fungsi yang terpadu dan berkaitan atau mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang ketiga tujuan, dengan kata lain, preferensi dan prasangka pengulas atau analisa tidak ada dalam analisis atau penelitian. Yang keempat yaitu analistis. Hal ini mengacu pada demonstrasi parameter atau bidang keahlian dari berbagai subjek atau subjek studi untuk memahami berbagai atribut dan peran yang terkait dengan setiap bidang, yaitu publik atau bisnis. Yang kelima yaitu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga adalah administrasi sebagai disiplin ilmu. Tujuan mendasar disiplin ilmu adalah untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup, termasuk kebutuhan organisasi sosial dan manusia. Bidang keilmuan berkembang dan matang sesuai dengan keadaan, peradaban, dan kebutuhan manusia. Ilmu administrasi publik senantiasa berinteraksi dengan berbagai bidang keilmuan sebagai anggota keluarga ilmu sosial. Mempelajari administrasi publik menurut Shafri 2012 mengajarkan siswa tentang kolaborasi sekelompok individu yang dikenal sebagai pemangku kepentingan dalam menciptakan dan mempraktikkan beragam solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai tujuan negara secara efektif dan berkeadilan sosial. Mempelajari administrasi publik juga mencakup mengetahui tentang suatu sistem administrasi publik menurut Shafri 2012. Interaksi hubungan antara administrasi publik dengan faktor internal dan eksternal, khususnya ekologi administrasi publik, membentuk administrasi publik sebagai suatu entitas. Tujuan dari pencapaian sistem ilmu periklanan Kementerian Publik adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan dalam administrasi publik. Demikianlah video ini tentang ilmu administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu administrasi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang organisasi, manajemen, dan prinsip-prinsip dasar administrasi negara, serta dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu lainnya. Terima kasih telah menonton.